Bismillah hadirin Bapak Ibu sekalian, kami informasikan sesaat lagi acara akan segera dimulai. Bagi keluarga dan juga tamu undangan yang masih berada di luar ballroom, mohon segera untuk memasuki ballroom. Insya Allah sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, acara akan segera dimulai. Dan sekali lagi Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat kami bagi keluarga, kami pisah ya antara tamu undangan wanita atau akhwat berada di sebelah kanan, kemudian tamu undangan ikhwan atau laki-laki berada di sebelah kiri. Dan sekali lagi mohon tidak bercampur baur Bapak Ibu. Kita memposisikan tempat sesuai dengan gender masing-masing. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami informasikan sebelum acara dimulai bagi Anda yang membawa putra ataupun putri yang masih kecil, mohon saat acara berlangsung untuk menjaga kehikmatan acara. Dan informasi yang kedua, bagi yang membawa handphone atau gadget, mohon untuk sementara waktu dalam rangka menjaga kehikmatan acara, mohon men-silent atau menonaktifkan. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu, serta para tamu undangan yang kami hormati, selamat datang di acara akad nikah Vinda dan Andy. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa restu yang telah diberikan kepada kedua mempelai. Dengan hormat, kami mengundang seluruh tamu untuk segera menempati tempat duduk yang telah disediakan. Beberapa saat lagi, prosesi akad nikah akan segera dimulai. Mohon menonaktifkan atau mengatur ponsel ke mode senyap agar prosesi akad nikah dapat berlangsung dengan khidmat. Setelah prosesi akad nikah selesai, rangkaian acara berikutnya akan dipandu oleh Master of Ceremony kami. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, Ibu, serta seluruh tamu undangan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga dan juga kedua calon mempelai yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang di Haris Hotel Kota Malang, Jawa Timur. Hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di majelis yang berbahagia ini. Kita diberikan nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat umur, utamanya nikmat iman dan juga Islam, sehingga kita berkesempatan untuk menyaksikan
salah satu tanda-tanda kebesaran Allah dengan menciptakan hambanya berpasang-pasangan. Bapak Ibu, sebelum rangkaian acara kami mulai, izinkan kami menyampaikan beberapa hal, utamanya bagi para keluarga dan juga tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini ya. Yang pertama adalah konsep pernikahan yang insya Allah akan diusung baik dari kedua keluarga dan juga mempelai adalah konsep yang syar'i insya Allah, di mana tamu laki-laki atau ikhwan dan juga tamu undangan wanita atau akhwat ini terpisah Bapak Ibu ya. Ini bukanlah suatu pembatasan, melainkan bentuk penjagaan kita terhadap adab dan juga penjagaan pandangan antara laki-laki dan juga perempuan yang bukan mahram, sebagaimana Allah perintahkan. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Quran Surat Nur ayat ke-30 sampai dengan 31. Dan informasi yang kedua, Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa selama berjalannya proses akad nikah dan juga acara resepsi pernikahan, dalam agenda hari ini berlangsung tanpa alunan musik Bapak Ibu. Jadi selama acara berlangsung Anda akan mendengar alunan nasyid dan juga instrumen yang mana ini sesuai dengan yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan juga dinilai sahih oleh sebagian para ulama hadis. Rasulullah SAW mengabarkan akan datangnya suatu kaum yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Di antaranya adalah alat-alat musik. Maka sebagai bentuk kehati-hatian kami dan kecintaan kami kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, seluruh musik pada hari ini digantikan dengan nasyid. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mohon kepada tamu undangan dan juga keluarga untuk duduk dengan tenang dan berkata dengan baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Dan Bapak Ibu juga kami informasikan nanti pasca selesainya momentum akad pernikahan, mohon kepada tamu undangan, baik itu dari keluarga atau non keluarga, untuk tidak berjabat tangan dengan mempelai maupun tamu lainnya yang bukan mahram. Cukup dengan senyuman, anggukan, dan juga doa yang tulus. Barakallahu fikum. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh seandainya salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga acara pada kesempatan pagi hari ini berlangsung dengan hikmat dan juga lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu, kita ingin mengundang kepada calon mempelai pria untuk menduduki akad pagi hari ini, kemudian juga wali yang merupakan adik kandung dari calon mempelai wanita, kemudian para saksi. Serta kami juga mengucapkan selamat datang kepada pihak kantor urusan agama Kecamatan Pakis, benar Bapak ya, Kabupaten Malang. Kami persilakan untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu calon mempelai pria Ananda Muhammad Endi Raharsadi yang insya Allah pagi hari ini akan menikahi seorang wanita yang besar harapan akan menemani perjalanan cintanya meraih surga dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bersama dengan Ananda Kevin Daud. Para saksi kami undang untuk merapat, kami persilakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami informasikan ya, mempelai pria Ananda Muhammad Endi Raharsadi ini merupakan putra kedua dari 3 bersaudara,
buah kasih dari Bapak Sadi Haryono dan juga Ibu Endang Susilowati. Dan juga yang kami hormati kepada keluarga besar Bapak Redi Daud almarhum rahimahullah dan juga Ibu Ristanti yang merupakan ayahanda dan juga ibunda dari mempelai wanita, yakni Ananda Kevin Daud, beserta keluarga besar yang kami ucapkan selamat datang di Kota Malang dari Jakarta. Betul Ibu ya? Pagi hari ini Bapak Ibu mengingat kondisi dari ayahanda mempelai wanita yang telah tiada. Oleh karena itu bertindak sebagai wali nikah pada hari ini adalah Ananda Kenny Daud. Beliau ini adalah adik kandung dari mempelai wanita dan prosesi akad pernikahan akan dipimpin langsung sesaat lagi oleh petugas kantor urusan agama Kecamatan Pakis, Malang, yakni Ustadz Mirza Hidayatullah. Dan alhamdulillah beliau juga sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Disaksikan juga oleh dua saksi nikah, yaitu Saudara Adia Aji Pratama dan juga Bapak Kesro Maulana Sangka. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum prosesi dimulai, kita ingin memberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan kelengkapan data-data kedua calon mempelai. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, pengecekan ini ditujukan untuk menunjukkan keabsahan bahwa keduanya diperkenankan untuk melangsungkan prosesi akad pernikahan, baik itu secara agama Islam dan juga sah secara Undang-Undang Kenegaraan Republik Indonesia. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengikuti prosesi inti akad nikah, kita akan mendengarkan sebuah penyampaian mewakili keluarga, yakni akan disampaikan oleh Saudara Kenny. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang penuh rasa syukur. Hari yang telah Allah tetapkan jauh sebelum kami mengenal waktu. Hari waktu seorang kakak yang selama ini kami cintai, kami jaga dan kami doakan akan memulai lembaran baru dalam kehidupannya. Buat Kak Vinda, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata, bukan sebagai orang yang paling pandai berbicara, tetapi sebagai seseorang yang sejak kecil tumbuh bersama, belajar banyak darimu dan menyimpan begitu banyak kenangan yang tak akan pernah tergantikan. Hari ini dengan segala kerendahan hati saya ingin menyampaikan bahwa kami sekeluarga mengikhlaskan langkahmu menuju kehidupan yang baru. Bukan karena kami berhenti menyayangimu, tetapi karena kami percaya bahwa Allah telah menghadirkan seseorang yang akan melanjutkan tugas kami untuk menjagamu. Untuk Mas Endi, hari ini kami tidak sedang kehilangan seorang kakak, kami sedang menitipkan seseorang yang sangat berharga kepada seorang laki-laki yang insya Allah dipilih oleh Allah untuk menjaga imamnya. Di balik senyum Kak Vinda hari ini, ada begitu banyak doa yang telah dipanjatkan, ada air mata yang pernah jatuh, ada perjuangan, kesabaran, dan menantian yang akhirnya Allah jawab dengan pertemuan ini. Buat Mas Endi, jagalah kakak sebagaimana engkau ingin Allah menjaga keluargamu. Rangkulah ia ketika lelah, kuatkan ketika rapuh, dengarkan ketika ia ingin didengar, dan bimbinglah ia menuju surga Allah. Sebab mulai hari ini kebahagiaannya menjadi bagian dari amanah yang Allah titipkan di pundakmu. Buat Kak Vinda, terima kasih telah menjadi kakak yang baik. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan semua kenangan yang telah mengisi perjalanan keluarga kita. Meski setelah hari ini rumah mungkin terasa berbeda, percayalah bahwa pintu rumah ini akan selalu terbuka untuk Kak Vinda. Sebab sejauh apapun langkah Kak Vinda melangkah,
Di sini akan selalu ada keluarga yang mencintai Kak Vinda tanpa syarat. Dan pada akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh keikhlasan, cinta dan doa, kami memohon izin kepada seluruh keluarga untuk mengantarkan Kak Vinda menuju kehidupan barunya bersama Mas Hendy. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kalian rumah yang dipenuhi sakinah, mawadah dan warohmah. Semoga cinta kalian semakin bertumbuh dalam ketaatan, dipersatukan dalam kebaikan dan kelak dikumpulkan kembali di surganya. Selamat menempuh perjalanan baru Kak Vinda dan Mas Hendy. Terima kasih telah mengajarkan kepada kami bahwa cinta yang paling indah adalah cinta yang dipertemukan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sosok ayah memang tidak akan pernah bisa digantikan. Tapi hari ini ungkapan hati dari seorang adik yang melepas kakaknya, mengantarkan, menggantikan posisi seorang ayah menjadi seorang wali bukanlah sesuatu yang sederhana. Di balik keteguhannya dalam menyampaikan kata-kata, ada kesedihan, ada rasa haru dan juga bangga telah menjadi bagian yang mana turut membesarkan dan juga membersamai kakak tercinta. Terima kasih Ananda Kenny Daud, adik kandung dari mempelai wanita. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan memasuki prosesi inti, yakni prosesi akad nikah yang mana akan dipimpin langsung oleh KUA Kecamatan Pakis, Kota Malang, yakni Ustadz Mirza Hidayatullah, dengan disaksikan oleh kedua saksi nikah, yakni Adia Aji Pratama dan juga Kesro Maulana Sangka. Dan yang menjadi wali nikah adalah adik kandung dari calon mempelai wanita. Kami informasikan mempelai wanita Bapak Ibu berada di ruang sebelah, turut menyaksikan prosesi akad nikah pagi hari ini di waktu dan juga tempat yang sama. Untuk itu kami persilakan Bapak. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhalan nika wa kharama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqalahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Al-ayat sadaqallahul adzim wal hadis au kama qala. Hadratul muhtaramin, utamanipun para ulama, para yai, para ustadz, para sesepuh bini sepuh yang saya hormati, kepada keluarga besar dari almarhum Bapak Redi Daud sekeluarga yang saya hormati, kepada keluarga besar dari Bapak Sadi Haryono sekeluarga yang saya hormati, kepada Bapak Yai Mudin, Bapak Hermawan yang saya hormati, dan tidak lupa kepada kedua calon mempelai berdua, Mas Muhammad Endi Raharasadi dengan Mbak Kevin Daud yang sangat berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan iman dan Islam, kesempatan sehat sehingga kita bisa menghadiri di majelis yang penuh mubarak ini, yaitu majelis pernikahan antara Mas Endi dengan Mbak Kevin Daud dalam keadaan sehat walafiat,
tidak kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dicatat oleh Allah, dijadikan amal yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Kedua, salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dengan ajarannya, yaitu ajaran agama Islam, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kepada kedua calon mempelai dua yang sangat berbahagia, sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang menjadi tujuan kemanten berdua, yaitu membina rumah tangga diridhoi oleh Allah, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fi dini wa dunya wal akhirah, ala hadiniya wa niyatin solehah wa khusun al-Husaini Muhammad Endi Raharsadi wa Kevin Daud fi hajati, Bapak Sadi Haryono fi hajati wa bi syafaati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum menginjak acara prosesi ijab kabul, perlu diketahui ya Mas Endi dan Mbak Kevin, bahwasanya dikatakan menikah itu harus terpenuhinya syarat rukun nikah. Yang pertama yaitu adanya calon kemanten laki-laki, yaitu Mas Muhammad Endi Raharsadi, putra kandung Bapak Sadi Haryono. Betul? Yang kedua yaitu adanya calon kemanten wanita Mbak Kevin Daud, putri kandung Bapak Redi Daud almarhum. Betul? Betul ya. Yang ketiga yaitu adanya wali nikah, yaitu Mas Kenny Daud selaku adik kandung ya, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini akan dinikahkan langsung. Memakai bahasa apa nanti? Bahasa Indonesia ya. Adapun syarat rukun nikah yang keempat yaitu minimal terpenuhinya 2 orang saksi, niki lebih dari cukup alhamdulillah. Dan yang kelima yaitu adanya prosesi ijab dan kabul. Memakai bahasa Indonesia, mas kawinnya berapa? Mas Endi? Salat. Sudah siap semua nggih? Alhamdulillah semua syarat rukun nikah sudah terpenuhi. Untuk itu, untuk lebih mengkhidmatkan prosesi ijab kabul pagi hari ini, maka perlu saya sampaikan khutbah nikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi qudratihi, al-muta'i bi sultanihi, al-marhubi min adabihi wa sadwatihi, an-nafidi amruhu fi samaihi wa ardihi, alladhi khalaqa bi qudratihi, wa mayyazahum bi ahkamihi, wa ba'azahum bi dinihi, wa akramahum bi nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala adumatuhu ja'ala al-musaharata sabab al-akhiqah wa amran muftaradun awsaja bihi al-arham wa lazama al-anam faqala azam min qail wa walladhi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahu nasabahu wa sihra wa kana rabbuka qadira fa amrullahi yajri ala qada'ihi wa qadahu yajri ila qadarihi wa likulli qada'in qadar ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وإنه أم الكتاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه
فقاله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأمر كلها بيد الله يعدي فيها ما يشاء ويقوم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخي ولمشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mari kita bersama-sama membaca istighfar 3 kali dan syahadat 3 kali. Istighfar dalam artian untuk meminta ampun atas segala kekilafan yang sengaja maupun tidak disengaja, dan syahadat untuk memperbarui keimanan keislaman kita, terutamanya calon kemanten berdua, Bapak Wali dan Bapak Saksi. Monggo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Mas Muhammad Endi Raharsadi memakai bahasa Indonesia, mau dicoba apa langsung? Langsung?
Monggo ya, Mas Muhammad Endi Raharsadi dengan Mbak Kevin Daud ditata niatnya lagi ya. Dari pernikahan ini monggo yang pertama diniati niat ibadah, niat melaksanakan perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua monggo diniati dari pernikahan ini niat untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang ketiga mangga didata niatnya dari pernikahan ini yaitu diniati niat untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Monggo para saksi nggih disaksikan prosesi ijab kabul antara Mas Muhammad Endi Raharsadi dengan Mbak Kevin Daud. Mugi-mugi membawa manfaat untuk kemanten berdua. Bismillahirrohmanirrohim. Wahai kakakku Kevin Daud binti Bapak Ridi Daud almarhum, saya nikahkan engkau dengan saudara Muhammad Endi Raharsadi bin Bapak Sadi Haryono dengan mas kawin logam mulia 10 gram, uang tunai 2.026.000 transfer, cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kevin Daud binti almarhum Bapak Ridi Daud dengan mas kawin logam mulia 10 gram, uang transfer 2.026.000, cincin emas dan seperangkat alat sholat, bayar tunai. Saya terima nikahnya Kevin Daud binti almarhum Bapak Ridi Daud dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bapak Ridi Daud almarhum. Oh iya. Oh iya. Trial tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kakakku Kevin Daud binti Bapak Ridi Daud almarhum, saya nikahkan engkau dengan saudara Muhammad Endi Raharsadi bin Bapak Sadi Haryono dengan mas kawin logam mulia 10 gram, uang 2.026.000 transfer, cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kevin Daud binti almarhum Bapak Ridi Daud dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif al-Husain Muhammad Endi Raharsadi wa Kevin Daud kama alafta baina Adam wa Hawa wa ali bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa ali bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa ali bainahuma kama alafta baina Muhammadin wa Siti Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, berkatilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang soleh dan soleha, yang berbakti kepadamu ya Allah, taat kepada kedua orang tuanya serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan sejak di dunia sampai di akhirat, dan hindarkanlah kami semua dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatiil Fatihah. A'udzu billahi.
Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru saja berlangsung prosesi pernikahan Ananda Muhammad Endi Raharsadi dan juga Ananda Kevin Daud, yang mana hari ini kita bersama menjadi saksi. Keduanya ini telah dinyatakan sah sebagai seorang suami dan juga istri. Semoga Allah menjaga pernikahan mereka berdua dan Allah jadikan pernikahan ini sebagai ladang amal, ladang ibadah, dan ini merupakan jalur ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia. Semoga Allah mengorientasikan akhirat dalam kehidupan mereka dan Allah karuniakan mereka keturunan yang soleh dan juga solehah. Amin. Allahumma amin. Kita mendoakan sekali lagi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu, memberkahi atasmu dan menyatukan kalian berdua dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya akan dilaksanakan prosesi penandatanganan akta nikah oleh Ananda Muhammad Endi Raharsadi, para wali, saksi dan juga penghulu. Kemudian berkas ini sesaat lagi akan diantarkan oleh tim Mawadah Indonesia selaku wedding organizer menuju ke Trendy Ballroom untuk ditandatangani oleh Ananda Kevin Daud selaku mempelai wanita pagi hari ini. Sesuai dengan konsep pemisahan area yang telah kita informasikan sejak awal. Kami persilakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini sedang dilaksanakan dan berlangsung prosesi penandatanganan akta nikah oleh mempelai pria. Dan buku nikah ini bukan sekedar dokumen, ini merupakan suatu legalitas yang valid secara negara sebagai bukti bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan yang sah secara kenegaraan Republik Indonesia dan juga sah secara agama Islam. Dan berikutnya para saksi sedang melakukan penandatanganan akta nikah. Para saksi pagi hari ini adalah Saudara Adi Aji Pratama dan juga Saudara Kisro Maulana Sangka. Berikutnya kami persilakan tim wedding organizer Mawadah Indonesia untuk mendistribusikan atau menyerahkan akta nikah kepada mempelai wanita yang berada di area Trendy Ballroom untuk melakukan penandatanganan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, Anda yang sudah mungkin melangsungkan pernikahan beberapa tahun yang lalu dan saat ini sudah Allah karuniai keturunan yang mungkin telah berusia dan bahkan telah menikah. Sebagaimana diwasiatkan oleh para nabi untuk meniatkan pernikahan untuk beribadah ya. Karena pernikahan bukanlah sekedar penyatuan dua hati, melainkan pernikahan ini menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami harus membimbing istri dengan cara yang ma'ruf dan istri
harus taat dalam koridor syariat. Rasulullah SAW memberikan wasiat khusus bagi para suami, berwasiatlah kalian kepada para wanita atau istri dengan kebaikan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan Allah juga memerintahkan untuk mempergauli istri dengan cara yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai seorang suami, hendaklah bersabar dengan kekurangan yang Allah titipkan kepada istri kalian. Tidak membenci seorang istri secara keseluruhan karena satu sifat yang tidak disukai. Bagi seorang istri, hendaklah menjadi perhiasan dunia yang menyejukkan pandangan suami. Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solehah. Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga tamu undangan, pernikahan yang berlangsung pagi hari ini dan juga mungkin pernikahan Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sebuah amanah yang begitu besar. Sangatlah penting bagi seorang suami dan seorang istri untuk tidak menceritakan aib pasangan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang mendatangi istrinya, lalu sang istri melayani suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya. Dan saat ini tim dari Mawaddah Indonesia sudah kembali ke ballroom untuk kembali menyerahkan akta nikah yang akan dikembalikan kepada pihak KUA Kecamatan Pakis, Kota Malang. Sebelum berikutnya nantinya akan diserahkan secara resmi kepada kedua mempelai. Kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian prosesi akad nikah dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar, semoga kelancaran prosesi akad nikah tadi membawa dampak ketika Mas Endi dengan Mbak Kevin dalam membina rumah tangga sehingga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya, apabila ada salah kata maupun kelakuan yang tidak mengenakan mewakili dari pihak Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis maupun dari pihak KUA Kecamatan Pakis, kurang lebihnya dalam melayani masyarakat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustadz telah berkenan memimpin jalannya prosesi akad nikah pagi hari ini. Berikutnya kami persilakan Ustadz untuk secara resmi menyerahkan sebagai bukti sah mereka melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan juga sah secara undang-undang negara Republik Indonesia dari Kecamatan Pakis, Kota Malang kepada kedua mempelai. Monggo, Bapak silakan.
Terima kasih kami sampaikan Bapak. Berikutnya dikarenakan keterbatasan waktu dan juga mungkin kesibukan beliau lainnya, kami perkenankan untuk pihak KUA Kecamatan Pakis, Kota Malang, Ustadz Mirza Hidayatullah dan juga tim untuk meninggalkan tempat. Berikutnya kami perkenankan kepada wali nikah, yakni adik kandung dari mempelai wanita, kemudian para saksi untuk meninggalkan area akad pernikahan. Kita menyisakan mempelai pria untuk berada tetap di area meja akad. Barakallahu fikum. Hadirin Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk kebutuhan kita terhadap sebuah ilmu pernikahan ini mungkin menjadi ilmu yang tidak didapatkan dalam pendidikan formal di bangku kuliah. Dan pada kesempatan pagi hari ini, selepas kita menyaksikan proses akad nikah kedua mempelai, kita akan mendengarkan bersama nasihat pernikahan, wabil khusus ditujukan kepada kedua mempelai yang baru saja melangsungkan proses akad nikah, dan secara umum kepada kita semua Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustadz Frizal Hafizahullah Ta'ala, kami mohon kesediaannya untuk menyampaikan nasihat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya rasa semua di sini keluarga besar ya. Keluarga besar dari Mas Endi, keluarga besar dari Mbak Vinda. Kita sama-sama berbahagia menyaksikan bagaimana pasangan ini melaksanakan prosesi akdun nikah. Yang ini sudah menjadi sunnatullah, bahwasanya orang kalau sudah waktunya ya, maka akan masuk fase di mana dia harus membina rumah tangga. Maka hal ini merupakan bagian daripada ajaran agama Islam, merupakan bagian daripada perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah ya, siapa orang-orang yang mampu di antara kalian ya, yang sendiri di antara kalian, kemudian budak-budak laki-laki, budak-budak perempuan yang mereka sudah pantas, sudah waktunya untuk menikah. Kalau mereka itu fakir, tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala akan memampukan mereka, akan memberikan fadl, keutamaannya kepada Allah, kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha luas karunia-Nya, juga maha mengetahui. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu untuk menikah ya, maka hendaknya menikah. Ya, kalau sudah mampu hendaknya disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Mengapa? Karena khawatir, ya khawatir tidak bisa jaga pandangan, tidak bisa menjaga kehormatannya. Makanya di kelanjutan hadis ini Nabi mengatakan, fa innahu aghaddu lil basari
Menikah itu menundukkan, menjaga pandangan. Kemudian menikah itu wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan, kehormatan, ya. Jadi kalau yang belum mampu bagaimana? Maka hendaknya dia puasa. Puasa itu ada penjagaan. Ini merupakan perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu sebagian besar di sini mungkin sudah menikah, ya, sudah puluhan tahun, ya, sudah punya anak dengan umur Mas Endi yang sekarang kan berarti kan udah puluhan tahun ya Mas ya, udah puluhan tahun, ya, sudah membina rumah tangga, jadi sudah berpengalaman, sehingga nasihat ini kami tujukan untuk kami pribadi, pengantin, ya, dan juga semuanya dalam rumah tangga ini tidak ada yang namanya ujungnya kecuali kematian. Karena ibadah dalam rumah tangga itu ya 24 jam. Ya, selama kita masih bersama dengan pasangan kita ini maka itu adalah ibadah. Ya. Dari apa? Dari kita mengawali hari kita sehingga sampai kita menutup hari kita, semuanya adalah ibadah. Oleh karenanya dalam hal beribadah maka tidak ada yang lebih utama melainkan orang yang sudah menikah. Mengapa? Karena orang yang sudah menikah itu sudah menyempurnakan sebagian daripada agamanya. Nabi katakan, man tazawwaja faqad istakmala au kammala nisfad dini au nisfal iman. Bagi orang yang sudah menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan sebagian daripada agamanya atau sebagian daripada keimanannya. Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Hendaknya dia bertakwa di setengah yang lain. Oleh karenanya istri itu dikatakan di dalam surat Ar-Rum itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan bagi kalian itu pasangan dari jenis kalian sendiri, ya, yang litaskunu ilaiha, agar engkau tenang dengannya. Di sini kita ambil satu faedah Bapak Ibu sekalian. Ketenangan seorang suami, bentuk daripada sempurna agamanya seorang suami itu tatkala dia menikah dan mendapatkan ketenangan dari istri. Jadi ketenangan itu bukan dari suami, tapi istri yang memberikan ketenangan kepada suaminya. Ya. Adapun suami perannya di luar itu. Apa? Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, laki-laki itu adalah pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Untuk perempuan-perempuannya. Mohon maaf, walaupun di sini pakai nisa yang itu bentuk jamak, ya, tapi satu itu cukup ya Mas ya. Ya, satu itu cukup, sempurnakan itu ibadah. Ya, ibadah dengan satu wanita itu cukupkan, walaupun agama ini memperbolehkan, tapi cukupkan dulu di satu. Kenapa? Karena kalau sudah bisa satu, Allah akan mudahkan yang lain. Tapi kalau satu saja carut marut, maka tidak ada jaminan untuk yang berikutnya. Oleh karenanya agama ini betul-betul mengatur semuanya, adil, tidak ada pilih kasih, ya, tidak ada mengharuskan tidak ada. Tetapi dalam hal ini sekali lagi qawwam, laki-laki sebagai qawwam, pemimpin. Kadang-kadang gini, di rumah tangga itu kan ada kewajiban suami, hak suami, ada kewajiban istri, hak istri, ya kan? Kemudian dalam prakteknya, ya, kadang-kadang yang lebih banyak ngalah siapa? Ibu-ibu, istri kalau kata ibu-ibu. Bapak-bapak, bapak mereka, ya, di sini bilang ya bapak, yang istri yang bilang istri, ya. Ini sunnatullah di mana jiwanya nggak mau mengalah karena merasa dalam hidupnya saya banyak berkorban, ya. Tapi sekali lagi ingatlah, nah, yang namanya pemimpin kadang-kadang harus ridho, harus rela sebagian haknya tidak tertunaikan. Mengapa? Karena fitrahnya wanita. Sebagaimana yang MC sampaikan tadi, wanita tuh diciptakan dari apa? Dela, ya, tulang rusuk yang bengkok. Untuk meluruskannya tuh butuh waktu yang lama, cara yang khusus.
Kalau tidak apa? Kasartaha, kau patahkan itu. Udah dia bengkok, dipaksa untuk lurus. Nah, fitrahnya wanita ya, dengan segala aktivitasnya yang di rumah itu yang membuat sebagian daripada hak suaminya kadang tidak terpenuhi. Apalagi ini kalau flashback ke pernikahan, di awal-awal menikah kan ada saja adaptasinya yang masih belum cocok ya, masih ada cekcoknya, masih ada perlu untuk komunikasi lagi. Ini menunjukkan bahwasanya kadang haknya suami belum bisa diberikan utuh oleh istri. Oleh karenanya sebagai qawam, sebagai pemimpin, berikanlah pemakluman yang banyak kepada istri. Kenapa? Kalau kita suami yang memberikan pemakluman, memberikan keridhaan kepada istri, itu ada ketenangan di diri kita, juga di istri kita. Dan dengan sendirinya sifat kasih sayangnya istri, cintanya istri itu akan muncul, akan tumbuh, akan berbunga, akan kembang. Ya, tapi kalau kita terus memaksakan bahwasanya hak saya harus diberikan, hak saya harus saya dapatkan, ya, karena apa? Kewajiban saya sudah tunaikan, maka tiada hari tanpa cekcok. Ya, tiada hari tanpa ribut. Kenapa? Karena satu, sang suami minta terus haknya. Yang istri juga minta haknya. Oleh karenanya yang terbaik adalah memang pemimpin itu banyak ngalah tuh tidak masalah, Mas. Ya, tidak masalah. Kenapa? Kalau kita mengalah untuk mendapatkan keridhaan, itulah nilainya. Value-nya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sang istri, ya, sang istri ingat Nabi alaihi salatu wassalam itu mengatakan, menjanjikan bagi perempuan siapa saja yang mengerjakannya dijamin apa? Dijamin ahli surga, menjadi penduduk surga. Siapa itu? Istri yang apabila suaminya ngambek, diam, marah, ya, sebelum tidur ini dia mendatangi suaminya, meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur, tidak bisa memejamkan mataku malam ini sampai engkau meridhai, memaafkan aku. Ini istri yang dijamin menjadi penduduk surga. Mudah toh? Ibu, mudah apa tidak? Mudah-mudah sulit. Ya, kenapa? Yaitu harus kerelaan. Ya, harus dengan kerelaan. Kenapa? Ya sekali lagi, kalau dalam beragama kita tidak akan mengatakan perkataan fulan, bapak fulan, ya kan, ibu fulan, tapi kita katakan Allah, Rasulullah. Karena ini menjadi acuan paling tinggi, standar paling tinggi, rujukan paling tinggi dalam agama kita. Sehingga dalam hal pernikahan ini wajar kalau dikatakan ini ibadah sepanjang hayat, tidak ada habisnya. Karena apapun yang dilakukan oleh suami istri itu semuanya bernilai pahala. Sedikit besarnya yang dikorbankan itu dinilai pahala. Contoh, sang suami pulang kerja, ibunya di mana? Kira-kira kalau masih sibuk dengan aktivitas gadgetnya, apakah mendapatkan kebaikan? Tentu tidak. Tidur bahkan, ya, lagi tidur misalkan, ya, padahal sudah dikabari saya 1 jam lagi pulang, ya. Paling tidak untuk mendapatkan kebaikan, membina membentuk, ya, menciptakan keharmonisan rumah tangga tadi itu, sambutlah suami. Ya, minimal dengan apa? Minimal siap untuk menyambut dengan senyum. Itu saja sudah sangat cukup. Kenapa? Suami merasa dihargai, merasa dihormati, ya, dilihat, ya, diperhatikan oleh istri. Apalagi kalau sampai di dapurnya sudah siap semua itu, ya, nasi, lauk pauknya, minumnya. Maka tentu Mas Endi sangat senang, Mbak Vinda, ya. Jadi ini dalam hal pernikahan, sekali lagi pernikahan ini ibadah sepanjang hayat, ya. Kemudian sebagai qawam hendaknya menurunkan egonya. Karena
satu sama lain mesti punya idealisme masing-masing. Kadang yang perempuan maunya saya gini, yang laki saya maunya kayak gini, nggak ketemu nanti, ya nggak ketemu. Tapi perlahan bangunlah komunikasi. Karena di mana-mana saya mendengarkan nasihat pernikahan Bapak Ibu sekalian, selain daripada apa yang kita sampaikan tadi, termasuk yang urgensinya itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Kenapa? Komunikasi ini menjadi penting karena untuk memecahkan masalah, untuk membangun keharmonisan. Tanpa komunikasi apakah bisa? Tentu kurang. Kadang apa? Istri itu kan tidak bisa cuman kita lihat. Kadang harus muncul, Masya Allah dek, cantik kamu hari ini. Masya Allah senyummu indah. Ya, Masya Allah wangi kamu. Masya Allah rumahnya bersih. Itu pujian-pujian yang memang simple. Tapi bagi istri itu, wah aku dihargai. Wah perhatian suamiku kepada diriku. Padahal yang kecil. Ya, tidak melulu tentang uang. Tidak melulu tentang harta. Tetapi hal-hal kecil kadang luput dari kita. Oleh karena sekali lagi dalam hal pernikahan perlu saling untuk menyamakan persepsi keduanya, disondinglah. Kalau nanti ada bulan madu, bulan madu itulah momen untuk apa? Menyamakan visi misinya. Kenapa kita menikah? Ada visi, ada misi. Tidak ujuk-ujuk kita menikah, cocok selesai, tidak. Tapi untuk membawa perjalanan kita menuju pada titik akhir. Ya, sebagaimana kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah, kemudian menikah pun ibadah, maka ujungnya, titik kumpulnya nanti adalah surga. Itu puncaknya daripada hasil ibadah. Jadi ibadah Allah, azani Allah wa iyyakum. Ini kemudian yang mungkin terakhir ya, menikah juga memberikan faedah yang banyak sebenarnya. Dalam hal menikah ini banyak sekali faedahnya, tapi mungkin tidak kami sebutkan semuanya. Yang paling terakhir adalah wannakih alladzi yuridul afaf. Orang yang menikah yang menginginkan kemuliaannya, kesuciannya terjaga. Maka ketahuilah Mas Endi, Mbak Vinda, orang yang seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menikah karena niat apa? Untuk menjaga kesucian, ya, kesuciannya, kehormatannya, ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan di dalam hati ini, ya, niatkan dalam hati saya menikah ini tujuannya untuk apa? Kalau kita sudah menanamkan dalam hati kita dan itu terus diperbaharui, jangan cuma sekali dua kali. Karena yang namanya niat itu kan setiap kita mau mengerjakan sesuatu kan kita harus memunculkan niat kita. Makanya dalam hal nikah ini pun setiap aktivitas kita selalu kita ingat-ingat untuk apa saya menikah. Kalau hanya untuk memarahi istri atau untuk membangkang suami, ya, maka tidak ada fungsinya. Tapi kalau untuk menjaga kemuliaan, membangun rumah tangga, berujung kepada mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah, maka inilah pernikahan yang betul-betul diharapkan. Ya, ibadallah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian ya, semoga dengan pernikahan ini pun menjadi salah satu wasilah untuk memperbanyak keturunan, karena Nabi itu senang di hari akhir nanti Nabi akan berbangga-bangga dengan umatnya yang banyak keturunan. Jadi dalam hal keturunan jangan membatasi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Ya, kenapa? Kadang kalau kita membatasi, boleh jadi Allah batasi dan kemudian tidak berikan sesuai dengan permintaan kita, atau bahkan Allah tahan semuanya. Karena apa? Sesuatu yang dilarang kemudian diminta, boleh jadi itu menjadi penghalang doa, tertahan doanya. Ya, oleh karenanya dalam hal keturunan, mintalah keturunan yang soleh solehah. Dan doa dalam Al-Quran pun banyak. Dan salah satu wasilah untuk mempercepat mendapat keturunan itu adalah sebagaimana wasiatnya Hasan Al-Basri ketika ditanyakan oleh wanita yang mandul. Beliau mengatakan satu nasihat saja, istighfirillah. Wasiatnya cuma satu, apa? Istighfar. Perbanyak istighfar, itu menjadi wasilah untuk memperbanyak keturunan. Ya, ibadallah azani Allahu wa iyyakum. Jadi
Mungkin ini hal-hal yang perlu sekali lagi diperhatikan dalam rumah tangga ya, komunikasi penting ya, sebagai pemimpin ya jadilah pemimpin yang baik di dalam rumah tangga, karena bagaimanapun pemimpin itu yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali ya. Kemudian sebagai istri Mbak Finda ya hendaknya taatlah kepada suami, karena itu perintah agama yang pertama kali dalam hal menikah, maka taat kepada suami. Apa-apa diskusikan dengan suami ya. Kalau suami keliru maka berilah nasihat yang itu tidak menggurui, yang itu menenangkan ya. Dan kemudian suami pun hendaknya membimbing istrinya. Bagaimanapun qawwam itu perannya kompleks, banyak perannya. Jadi maksimalkan, dan mudah-mudahan pernikahan kalian diberkahi, diberikan keturunan soleh soleha, diberikan harta yang berkah ya, sehingga bisa untuk meraungi kehidupan rumah tangga, bahtera rumah tangga. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair ya. Jazakumullah khairan katsira wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz Friskal Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan nasihat wabil khusus kepada mempelai dan juga kita semuanya Bapak Ibu ya. Dan tentunya kita sangat butuh sekali lagi kepada nasihat, sebagaimana kita seorang manusia yang melakukan kesalahan hilaf, baik itu tutur kata atau juga perbuatan kepada pasangan kita masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Dan semoga nasihat yang diberikan ini kembali mengingatkan kita bahwa pernikahan ini merupakan salah satu hal terindah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya momen penyerahan mahar. Kami akan perkenankan kepada mempelai pria untuk menuju kepada mempelai wanita untuk menyerahkan mahar. Silakan didampingi oleh rekan-rekan tim dari wedding organizer Mawadah Indonesia. Kami persilakan untuk menuju ke ruang sebelah ya. Didampingi oleh ayahanda dan ibunda. Juga didampingi oleh keluarga. Prosesi penyerahan mahar ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat An-Nisa ayat keempat, berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang dinikahi, yang kamu nikahi, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga keluarga, saat ini keluarga besar mempelai pria ini menuju ke mempelai wanita untuk prosesi penyerahan mahar. Bapak Ibu, prosesi penyerahan mahar ini merupakan salah satu momentum yang terbilang sakral yang menandai dimulainya sebuah komitmen suci, sebuah pernikahan. Mahar ini merupakan sebuah simbol penghormatan, dan mahar bukanlah harga beli bagi seorang wanita, melainkan simbol ketulusan, rasa hormat dan juga komitmen suami untuk memuliakan istri tercintanya. Memudahkan dalam hal pemberian mahar ini merupakan sunnah yang mengajarkan untuk tidak memberatkan pihak suami atau pihak laki-laki dalam memberikan mahar, namun juga tidak merendahkannya. Mahar yang terbaik adalah yang paling mudah dan tidak memberatkan, namun tetap bernilai bagi seorang istri. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. Hadis riwayat Ahmad.
Bapak Ibu tamu undangan, hadirin sekalian, sesaat lagi tim dari Mawadah Indonesia akan membagikan snack box ya untuk Anda sekalian, Bapak Ibu tamu undangan. Kami persilakan bisa menikmati baik di dalam ballroom atau juga di luar ballroom, dan mohon untuk menjaga kebersihan dan juga ketertiban tempat, termasuk juga menikmati hidangan dengan cara duduk. Terima kasih dan barakallahu fikum. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis An-Nasa'i dengan sanad sahih bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat rasya fi wajhiha al-ma'. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba rasyat fi wajhihi al-ma'. Semoga Allah senantiasa merahmati seorang laki-laki atau suami yang bangun di waktu malam lalu sholat, dan ia pun membangunkan istrinya lalu istrinya juga ikut sholat. Di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala datang kepada dia, selain memang sudah punya keutamaan sholat malamnya dan sepertiga malamnya kalau di sepertiga malamnya, tapi khusus mengajak pasangan sholat ini dapat doa rahmat. Ayo sholat yuk, kita ajak. Apalagi kalau pasangannya ikut sholat, dia juga dapat pahalanya. Bila istrinya tidak mau bangun, ia percikkan sedikit air ke wajahnya. Maksudnya untuk menghilangkan kantuknya. Begitu juga sebaliknya, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang perempuan atau istri yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat, dan ia pun membangunkan suaminya. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia pun memercikkan air ke wajahnya. Nah, berarti ini memang ada anjuran untuk bangun sholat malam dan menjadikannya sebagai program dalam rumah tangga. Seperti itulah, program dalam rumah tangga, saling membangunkan. Ya. Jangan lupakan doa. Tidak boleh menggauli istri di kemaluan pada saat haid dan nifas, tidak boleh menggauli di duburnya. Kemudian juga ada adab yang lain, seperti misalnya kalau ingin mengulangi biologis dianjurkan untuk berwuduk terlebih dahulu. Kemudian juga tidak menceritakan hubungan biologis tersebut kepada siapapun. Walaupun kita sudah merasa puas dengan pasangan kita, maka cukup kita sendiri menikmati. Karena kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah saling terbuka. Mereka biologis karena suami istri, lalu salah satunya menyebarkan rahasia daripada biologis tersebut. Dan ini efek sosialnya ada ya. Di saat seorang laki-laki misalnya menceritakan kenikmatan biologis sama istrinya di depan teman-temannya, dan kebetulan teman-temannya itu tidak memiliki istri seperti itu, maka pastikan dia akan mengganggu istri si pencerita tadi. Itu juga misalnya perempuan menceritakan kehebatan suaminya di depan teman-temannya, mungkin di antara teman-teman itu suaminya tidak begitu, maka dia akan terfikir untuk mengganggu suami orang si pencerita, dan seperti itulah efek-efek yang berbahaya sekali. Makanya termasuk adab yang harus dijaga tentunya. Dan tentu juga menghindari hal-hal yang diharamkan seperti nonton film porno misalnya untuk belajar biologis, karena sebenarnya dalam Islam sudah sangat lengkap. Bisa Bapak Ibu membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 223 yang berbicara tentang biologis dan bagaimana sebab turunnya ayat tersebut sudah disebutkan oleh para ulama tafsir. Ya, ada 3. Yang pertama itu adanya perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya kalau menggauli istri dari belakang walaupun di kemaluannya itu bisa melahirkan anak yang juling. Maka turunlah firman Allah ini menegur dan membantah itu. Kalau istri itu adalah ladang kalian, gaul dari manapun kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Ulama tafsir mengatakan dari belakang, dari samping, dari kanan, semua dibolehkan selama bukan di dubur yang diharamkan atau di kemaluan pada saat haid. Sebab turun yang kedua, orang-orang Ansar terpengaruh sekali
dengan kebiasaan orang-orang Yahudi dalam biologis, karena mereka anggap sebelum masuk Islam orang Yahudi adalah orang yang lebih paham agama dan mereka tinggal satu kota di Madinah. Waktu itu orang Yahudi menyebarkan posisi biologis hanya bisa satu sisi saja, yaitu cuma istri balik samping kemudian digauli satu gaya saja, tidak bisa dengan yang lainnya. Begitu yang disebutkan dengan sebab turunnya Al-Baqarah 223. Maka pada saat itu ada sahabat dari muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sementara di Mekah mereka sangat bebas dalam memilih gaya biologis mereka. Menikahlah satu orang sahabat dari muhajir dengan satu orang wanita dari Ansar. Waktu dia mau gauli istrinya dengan cara mereka biasa di Mekah, si perempuan itu menolak sambil mengatakan, kami tidak tahu gaya-gaya seperti ini, kami cuma tahu kami menyamping dan kami digauli. Kamu lakukan itu atau tinggalkan saya. Akhirnya mereka tidak jadi biologis, padahal pengantin baru. Sampai berita itu kepada Nabi SAW, turunlah Al-Baqarah ayat 223. Yang ketiga sebab turunnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya telah binasa. Kata Nabi SAW, kenapa hai Umar? Dia bilang, semalam saya membalikkan tungganganku. Ini bahasa kiasan, maksudnya dia menggauli istrinya dari belakang tapi di kemaluannya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak masalah. Turunlah firman Allah SWT Al-Baqarah 223. Jadi jangan sampai kita merusak biologis kita justru dengan nonton film-film yang tidak benar. Bagaimana bisa ibu ridho menonton film bersama suami, sementara suami ibu melihat perempuan yang mungkin lebih sempurna daripada ibu, dan akhirnya biologisnya jadi rusak fitrahnya karena dia akan membayangkan yang ada di film itu. Sebaliknya juga begitu. Mungkin bagaimana seorang suami bisa membiarkan istrinya melihat laki-laki yang lebih kekar, lebih kuat dan segala macam yang memang didatangkan di film itu daripada dia, dan istrinya akan membayangkan laki-laki itu. Belum lagi dukungan terhadap uang yang dikeluarkan, dukungan terhadap zina, melihat aurat orang dan segala macam hal. Dan ulama sudah mengatakan biologis itu meletakkan kemaluan di kemaluan sama halnya tahunya kita masuk makanan di mulut kita. Jadi tidak butuh ilmu khusus dalam masalah itu, tapi bisa kita tetap mempelajari dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau merupakan hak istri, ibu-ibu punya hak dari suami yang merupakan kewajiban suami, yang pertama harus ada muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang santun, tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, semua itu adalah kewajiban suami. Karena power yang dimiliki oleh suami itu untuk digunakan mencari nafkah di luar sana, untuk berjihad, bukan untuk berantem dan berkelahi dengan istrinya. Makanya muasyarah bil ma'ruf yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang santun, adalah kewajiban bagi kaum laki-laki. Tentu laki-laki boleh tegas tapi tidak boleh keras. Tegas itu artinya saya tidak suka kamu lakukan ini, kamu jangan lakukan seperti itu, karena dia pemimpin dan ibu harus mematuhi kewajiban istri. Yang pertama adalah mencari keridhaan dan mentaati suaminya selama bukan maksiat. Jadi ini dua hal yang harus berimbang, kewajiban satu sama yang lain. Kemudian yang kedua dari suami adalah memberikan nafkah. Bagaimana dia memberikan nafkah berkisar dari mahal, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya salah satu hak atau diantara hak istri adalah kau memberikan makan apa yang kau makan dan juga memberinya pakaian yang layak. Gitu ya. Dan ini kewajiban dia, tentu semampu suami. Apa yang merupakan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi bukan semua keinginan istri dipenuhi, tapi kebutuhannya. Karena kalau keinginan tidak akan pernah ada ujungnya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan perlindungan. Nah, ini kalau biasa sebagian ulama memisahkan antara pendidikan sama perlindungan, tapi saya gabungkan saja. Bagaimana suami memiliki kewajiban mendidik istrinya agar mengetahui tugas dan kewajiban dia di rumah, serta juga melindungi dari hal-hal yang berbahaya bagi dia. Berbahaya misalnya tinggal di tempat yang tidak aman atau pergaulan yang tidak aman, dan bagi istri yang tidak mau dengar untuk dilindungi pada hal-hal yang baik. Ini masuk dalam bab nusyud, pembangkangan, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para istri untuk membangkang. Kalau suaminya larang, jangan bergaul sama orang itu karena dia berbahaya, ini loh bukti-buktinya. Tapi ibu tetap ngotot, enggak kok saya lebih tahu dan segala macam. Padahal demi perlindungan buat ibu, ini ibu jadi dosa malah. Dan suaminya punya hak di situ ya untuk mengingatkannya, dan itu kewajiban dia untuk mengingatkan. Dia malah berdosa kalau dia membiarkan istrinya dalam kesalahan. Disediakan dalam hadis dengan dayuth. Dayuth itu suami yang tahu istrinya buat salah tapi dia biarkan saja gitu kan. Mungkin karena cintanya atau mungkin dia tidak, atau dia khawatir dalam mengingatkan mungkin terjadi pertikaian. Ini tidak boleh. Maka ini masuk dalam kewajiban. Begitu juga dengan istri, kalau kewajibannya itu adalah yang pertama taat dan mencari ridho suami. Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian mentaati suaminya selama bukan maksiat, maka dia pada saat meninggal dibolehkan pilih masuk dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Kemudian juga yang kedua adalah izin. Nah izin ini disebutkan dalam hadis adalah izin kalau mau keluar rumah,
izin kalau mau masukkan orang ke dalam rumah, izin kalau mau melakukan ibadah-ibadah sunnah, terutama puasa sunnah di saat suami sedang ada. Kayak misalnya ibu biasa puasa Senin Kamis, suami kebetulan lagi libur, maka ibu harus izin. Saya biasa puasa Senin ya, kan besok ada di rumah, kira-kira saya boleh puasa nggak? Kalau diizinkan silahkan. Kalau tidak diizinkan ibu tidak boleh puasa, dan itu lebih didahulukan ketaatan pada suami. Nah ini termasuk. Kemudian juga yang selanjutnya kewajiban istri adalah menjaga semua amanah harta, anak ya. Jadi setiap jengkar rumah ibu yang disiapkan oleh suami itu tanggung jawab ibu hari kiamat. Begitu juga dengan anak-anak. Makanya kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin akan minta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Dan dia bertanggung jawab, diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Sementara seorang istri bertanggung jawab terhadap anak-anak dan harta suaminya. Dan juga akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Jadi ibu nggak boleh sengaja merusak rumah itu atau tidak merawatnya. Atau suami tanya, mana barang ini? Oh saya nggak tahu. Itu nggak bisa. Ibu harus tahu di mana tempatnya, ibu harus bertanggung jawab. Karena semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kewajiban. Jadi nggak boleh membiarkan rumah berantakan, barang-barang hilang. Ya, ini sering terjadi keluh kesah dalam rumah tangga seperti itu ya. Karena setiap kali nanya barangnya, istrinya nggak tahu di mana. Bahkan diarahkan ke pembantu yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Dia yang harus bertanggung jawab. Pembantu datang untuk diarahkan, bukan dia yang mengaturnya. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah ini kewajiban-kewajiban masing-masing. Saya sebutkan tiga gitu ya. Ada kewajiban yang merupakan gabungan, yaitu kewajiban melayani kebutuhan biologis masing-masing. Suami harus memenuhi, istri juga harus memenuhi dengan tentu adab-adab dan tata keramanya. Tidak menampakkan konflik keluarga di depan anak-anak. Sangat jarang, kata beliau, sekelompok orang yang hidup serumah tanpa pernah berselisih. Berdamai setelah berselisih adalah baik dan kembali pada kebenaran dalam mulia. Nah ini kata kuncinya. Jadi pasti akan terjadi biasanya gesekan, tetapi beliau kasih batasannya. Berdamai adalah hal yang sangat baik. Ya tetapi di sini kembali kepada kebenaran. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Tapi ingat, yang minta maaf ini jangan suka ulang-ulangi. Mengulang-ulangi ini membuat orang memang tidak suka, orang jengkel ya. Dan akhirnya jadi yang tadinya angka 100% keharmonisan rumah tangga bisa berkurang 90, kurang 80, lama-lama nanti di sisa 10%. Dan ini jadi masalah. Akhirnya pasangan dingin, pasangan tidak respon lagi. Nanti kita heran kenapa kamu berubah, kenapa begini, padahal dari sikap kita sendiri. Akan tetapi yang bisa menggoncangkan keutuhan rumah tangga kata beliau dan membahayakan keselamatan bangunan internalnya adalah tampaknya berbagai persilihan itu di hadapan anggota keluarga yang lain. Sehingga mereka terpecah menjadi dua bala tentara atau lebih. Kesatuan menjadi bercerai-berai. Belum lagi pengaruhnya terhadap kondisi kejiwaan anak-anak, terutama terhadap mereka yang masih kecil. Ya kadang-kadang anak-anak itu suka emosi. Dia ada yang bicara sama boneka, marah sama bonekanya gitu kan. Kadang-kadang sama adiknya emosional sekali. Itu karena dia marah. Pelampiasan dia tentang melihat konflik orang tuanya. Di sini juga perlu kita lebarkan sedikit bahasan kita. Selain jangan menunjukkan konflik di depan anak-anak, jangan tunjukkan konflik ke keluarga secara umum. Artinya jangan setiap kali kita ada masalah, keluarga selalu kita libatkan. Sedikit-sedikit orang tua libat, kakak libat, adik libat, sepupu terlibat, siapa terlibat. Ini nggak baik gitu ya. Karena bisa saja mungkin kita ribut pagi ini, mungkin sore kita baikan. Tapi kan kita sulit untuk memperbaiki, hubungi semua orang, saya sudah baikan loh. Bagi orang yang tadi lihat kita bertengkar, bagi dia kita sedang ribut. Jadi kalau tiba-tiba sorenya kita sudah gandengan tangan, mereka jadi bertanya-tanya. Ada di antara kerabat kami, rumah tangganya hampir setiap saat bertengkar. Minggu ini baikan, minggu depan ribut. Dan kebetulan dulu ayah saya dianggap dituakan di kota Makassar, sering kali ada banyak orang yang datang berdiskusi masalah rumah tangga mereka, dan saya ada di situ. Saya juga jadi banyak belajar dari pengalaman-pengalaman itu ya. Tapi memang ada orang, mereka datang nih, konflik, cerita segala macam, saling menjelekkan. Dikasih solusinya, mereka pulang, tapi masih dalam kondisi marah. Setelah mereka baikan, mereka tidak melapor. Oh, alhamdulillah kami sudah baikan pada orang yang tempat mereka diskusi. Ini orang berpikir sudah ribut nih. Ternyata mereka sudah pergi mall sama-sama, mereka sudah baikan gitu kan. Jadi kalau baikan dia nggak lapor, tapi kalau lagi masalah dia laporin. Jadi yang orang tahu selalu cuma ada problem dalam rumah tangganya. Jadi keluarga juga menilai tidak baik. Maaf Bapak Ibu sekalian, ada orang kadang-kadang semua orang diceritakan permasalahan rumah tangganya. Yang terjadi dia walaupun berbusana tapi seperti orang tidak berbusana karena semua orang tahu permasalahan dia. Lalu apa solusinya Ustaz? Bicara pada ahlinya saja.
Kalau masalah kejiwaan ada psikolog, ada masalah ustadz atau ustadzah, masalah agama, dokter kalau sakit. Jangan semua orang. Dan pastikan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda temu seseorang baru kenal sudah cerita sembarangan, ini satu waktu Anda juga bisa diceritakan. Kecuali memang sudah jadi sahabat, lain. Sudah ada persahabatan dan kita sudah merasa tenang, orang yang kita anggap bisa dipercaya imannya, bisa dijaga amanah mungkin. Atau dia dewasa memang, dia bisa memberikan kepada kita solusinya. Itu lain. Tapi kalau semua orang kita ceritakan, jangan. Saya mau cerita ya, tapi jangan cerita sama orang lain. Semua orang diceritakan begitu. Maka semua orang jadi tahu juga. Ini jadi masalah, ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah, fayaqul ya Rabbi anna li hadhihi, fayaqul bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi hamba yang saleh di surga. Dia mengatakan, wahai Rabb, bagaimana ini kami dapatkan? Bagaimana ini bisa saya dapatkan? Diangkat derajatnya tiba-tiba. Dia tahu amalnya tidak ada yang bisa membantu itu. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat istighfar anakmu untukmu. Hadis ini riwayat Ahmad dan Hafidz Ibnu Katsir mengatakan dalam An-Nihayah, sanadnya sahih di jilid 2 halaman 340. Cetak anak-anakmu hai muslim menjadi anak yang saleh, anak yang selalu sibuk mendoakanmu, sibuk menjaga salatnya, sibuk menjaga hal-hal yang haram supaya dia tidak langgar, dia menikmati yang halal. Dan itu akan menjadi amal saleh untukmu. Ajarkan mereka agar selalu memohon ampun. Kalau Anda sudah bisa menanamkan ke anak dan selalu lisannya mengucapkan Rabbi ghafirli wali walidayya, Anda sudah beruntung luar biasa. Karena dengan istighfar dia, Rabbi ghafirli wali walidayya, ya Allah ampunin aku dan kedua orang tuaku, maka itu sudah cukup akan mengangkat derajat Anda di surga nanti. Apalagi dengan amal-amal yang Anda kerjakan, itu luar biasa. Nabi SAW memang menyuruh setiap laki-laki mencari istri yang mau punya anak justru. Gitu kan? Senang dengan anak-anak. Dan subur. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, Tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirum bikum. Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih lagi banyak anak. Karena sungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian. Maksudnya pada hari kiamat. Riwayat lain, aku akan bangga-bangga kalian di depan umat yang lain. Teman-teman sekalian, di sini ada diambil juga sebuah kesimpulan sederhana, yaitu memang subhanallah wanita yang penuh dengan kasih sayang bisa terlihat justru karena banyak anaknya. Kecuali dia mandul, berbeda. Tapi kalau ada wanita selalu gembira dengan hamilnya, berarti orang ini penuh kasih sayang. Karena ini dalam hadis dua kata ini sambung oleh Nabi SAW. Al-waduda, penuh kasih, al-walud, yang banyak anak. Karena memang subhanallah yang banyak anaknya itu penuh dengan kasih sayang karena dia diuji kesabarannya, gitu kan. Tentu saja yang paling pertama, perbanyak istighfar dulu dari pelanggaran-pelanggaran agama yang lalu. Karena kita sudah tahu teman-teman, pacaran sebelum akad nikah, pacaran haram. Dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Sama dengan zina. Keluar berdua ke bioskop dingin-dingin, jalan malam-malam berdua, gitu kan. Terus kemudian tidak terjadi apa-apa. Gimana caranya? Dengan wanginya, dengan cantiknya, dengan gagahnya. Yang lucu nih orang tuanya, pamitnya om, ya silahkan. Silahkan apa? Silahkan zinai anak saya. Laki-laki datang terus jemput sama-sama, pulang jam 12 malam, oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Nggak boleh, haram. Perbuatan mereka apa? Itu berarti bapak ibu juga tanggung. Gitu ya? Nggak boleh sama sekali, haram. مشعلا للخير قد حث الخطى أبشر بيوم مزيدكم بجناني أنت المنى أبتاه يا عطر الشذا لك مهجتي والقلب والعينان
يا شاديا للمجد طاب مسيركم متذللا في طاعة الرحمن متزهدا متخشعا متعلما ومعلما للخير والإحسان أبشر فربك عالم بمسيرنا ومصيرنا والبعث للديان أبشر فربك ناصر لوليه ومذل ربي عابد الشيطان ومعز ربي من يقوم بشرعه حق القيام بدعوات الإذعان يدعو الورى للرب جل جلاله من غير تعنيف ولي لسان سهل قريب لا يخوض جهالة في من يخوض وليس ذو كفران شكر الإله السعي منه بفضله وأتم ربي نعمة الإيمان وأتم ربي نعمة الإيمان رأيتك أبتاه في غسق الدجى ثمرا كليل الست بعد ثمان قمرا ينير الفأل في أرواحنا شعلا ويطفئ جبرات الأحزان ليس التحسب بالجهالة من
Baik Bapak Ibu keluarga, kami informasikan untuk kedua mempelai ini akan menuju ke stage utama di area ikhwan atau laki-laki. Mohon sesaat lagi untuk mempersiapkan diri berfoto bersama dengan kedua mempelai. Dan karena keterbatasan waktu kita pagi hari ini, mohon kepada keluarga besar yang masih berada di luar untuk segera merapat dan memasuki area untuk segera berfoto bersama dengan kedua mempelai. Terima kasih. بصراحة هيدي أول مرة بحب، بصراحة هيدي كذبة كل شاب بيقلي إني الأحلى والبنت اللي بيرتاحلها بيطلع كذاب وما بينحب. لا بس هو منه مثلن كلن، لا محالي جروحي من محلن وعيشني أحلى قصة حب. ترك لي مطرح جوا القلب بنص القلب، القلب 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 القلب. بصراحة بطيبة قلبه مش موجود. بصراحة Bapak Ibu mohon mempersiapkan diri ya, kita berikan ruang karena mempelai sudah hadir. Sekali lagi mempelai sudah hadir, Bapak Ibu kita akan ikuti dan langsungkan untuk sesi foto sesaat lagi. Nanti kita akan undang sesi foto per keluarga, seperti itu ya. Per keluarga, kemudian setelah itu boleh bersama-sama dengan keluarga besar. Kami mengucapkan selamat datang Ananda Kevin Daud yang merupakan istri sah dari Ananda Muhammad Endi Raharsadi. Silakan kita akan awali dari kedua orang tua dari mempelai pria terlebih dahulu. Silakan kedua orang tua dari mempelai pria, kemudian disusul saudara-saudari kandung dari mempelai pria. Kemudian untuk mempersiapkan diri,
Persiapan berikutnya, silakan keluarga yang sudah hadir dan kumpul. Oh, belum ya, silakan. Izin di belakang juga ada. Ya, mohon izin sebentar ya, kamera belakang ini ya. Sebentar, kamera belakang ya, oke. Berikutnya sesaat lagi kami undang untuk mempersiapkan diri keluarga besar dari mempelai wanita, keluarga inti dari mempelai wanita dan juga keluarga besar lainnya yang sudah hadir untuk berfoto sesaat lagi. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Berikutnya silakan keluarga besar dari mempelai wanita. Oh, masih ada. حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية نمع اسمها في الخارطة وبنيت مقرأة الجمال الناشطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة تعطي إجازتها مع الإسناد للحافظات كتاب رب الهادي ممن بذلنا الجهد في إعدادي كل للإله السعي في إسعادي. Ada lagi dari keluarga mempelai pria yang belum berfoto? Ada? Sudah?
Ada yang belum foto? Keluarga dari Bandung. أتقن في 5 من السنوات لرواية عن سادة الأثبات عن عاصم الكوفي وتاج رواته حفص وشعبة في سجل ثقاتي حفص وشعبة في سجل ثقاتي سلمى وليلى زهرة مع فاطمة سلوى وزينة مع سهام وعائشة بدرية وفصائل مع ماجدا ونهى وإصرار شموخ رائدة ونهى وإصرار شموخ رائدة تلكم نجوم الحفل بل أقمار قد عطروا أجواءنا وأناروا يا زينة زالت بك الآثار ورقية بك ترتقى الأسوار ورقية بك ترتقى الأسوار طوبى لمن حفظت كتاب الله. Berikutnya adalah keluarga besar dari mempelai wanita dari Jakarta ya. Dan sesi foto ini Bapak Ibu sekaligus menjadi penutup untuk serangkaian prosesi akad pernikahan. Kami menyampaikan terima kasih jazakumullahu khairan terutama kepada keluarga besar dari kedua mempelai yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga mewakili tim wedding organizer Mawaddah Indonesia menyampaikan permohonan maaf apabila ada hilaf dan juga kesalahan dalam hal pelayanan dan juga servis kami sedari pagi tadi hingga acara akad selesai. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu Bapak Ibu di momen resepsi pernikahan dari pukul 12 siang hingga pukul 15.30 insya Allah waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih, barakallahu fikum, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمل بداخلنا الطموح اللي ولا تقواها روح بالله وحده نستعين نستودع حلم السنين نبدأ مسيرتنا كفاح كلها علشان النجاح لا جاي يجي طامع حلو ننسى بها ايام خلو ونستطعم بجمل حضور معنا يشاركنا السرور ويهتف بنا وتم وحصل وصلت لين اخر فصل والنجم يهتف من سماه الله عليكم والفيا حنا مع النجم نقول كنتوا لنا غيمة عطاء من قائدة هذا المكان الفاضلة أم الحنان اللي صعدت فينا سماء دكتورة أسماء للأبد نشكرك يا وجه السعاد للي زرعت فينا أمل شكرا يا دكتورة أمل لك يا مها دكتورة تفرق باسمها شكرا على حسن العمل شكرا جزيلا مكتمل ولإيمان إحساس الأمان اللي زرعته بخلقها شكرا ما توفي حقها شكرا ما توفي حقها وللطيبة والقلب الكبير للي شذ حروفك عبير لك يا رشيدة والشكر موصول لك جدا كثير والفارق اللي بالعطاء فازت على كل الخطى الاستاذة رقية وهل يكفينا في حقك كثير للرائعة المتواضعة اللي نورت فيها الدروب
بتت هنا في كل القلوب لك فاطمة استاذتي، شكرا جزيلا للأبد للي زرعت فينا الجمال، اللي بعمق خلقها وصلت بنا حد الكمال. شكرا لك استاذة ميرال، الاستاذة أفنان الشكر، خالص عظيم وهالكثر ما تنوصف فينا الحروف ولا يترجمها الشعر. الاستاذة عروب وكفى، قمة عطاء قمة وفاء، شكرا جزيلا والشعور بوجودك الليلة اكتفى. الاستاذة